Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bursa Efek Indonesia mencabut sanksi penghentian sementara perdagangan 3 broker yang terlibat transaksi saham PT Sekawan Inti Pratama Tbk atau SIAP. Awalnya, sanksi ini diberikan karena transaksi saham SIAP dianggap semu. Meski penyelidikan atas dugaan transaksi saham semu Sekawan Inti Pratama atau SIAP masih berlangsung, Otoritas Bursa PT Bursa Efek Indonesia mencabut suspensi atas 3 broker yang diduga terlibat. Suspensi dicabut karena PT Dana Reksa Sekuritas, PT Millennium Dana Tama Securities, serta Reliance Securities telah memberikan klarifikasi ke Bursa Efek Indonesia pada Kamis lalu. Klarifikasi diantaranya kepastian kecukupan dan kebenaran penyusunan pelaporan MKBD, pelaksanaan Know Your Customer atau KYC, serta pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan. PT Millennium Dana Tama Sekuritas atau MDS, salah satu broker yang diperiksa BEI, menegaskan tidak pernah terjadi gagal bayar atas transaksi saham SIAP. MDS mengaku hanya menjadi broker penjual. Alasan yang diterima hanya sebatas PT MDS tidak melakukan manajemen risiko secara handal dan tidak menjalankan prinsip mengenal nasabah atau KYC dengan benar. Lihat bahwa kalau misalkan itu ada pola-pola transaksi yang di luar dari profil dari seorang nasabah, nah itu yang kita harus aware di situ. Itu mungkin kita dianggap kurang aware-nya di situ. Sejak awal permasalahan suspensi ini berlangsung, BEI telah berkoordinasi dengan OJK. Meski suspensi telah dicabut, pemeriksaan tetap dilanjutkan berdasarkan laporan dari pihak BEI. Nanti ditindaklanjuti oleh OJK dengan melakukan bisa pemeriksaan atau pemeriksaan kemudian kalau ada indikasi lebih jauh ada pidana misalnya, itu berlanjut dengan penyidikan itu ya. Nah kalau itu nanti itu kalau untuk penyidikan biasanya itu sudah bisa itu perusahaan yang melanggar pidana, tapi biasanya kalau pidana pasar modal ya, kita bicara pidana pasar modal itu biasanya individu gitu ya kan, atau misalnya katakan indikasinya misalnya umpama transaksi semu, itu biasanya udah individu atau bisa juga perusahaan yang melakukan. Nah tentu itu OJK akan meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas berdasarkan penyelidikan yang dilakukan nanti, sehingga kejadian yang sama tidak terulang kembali. Dari Jakarta, Clemencia Michelle, Yahdin Syafrizal, Metro TV.